Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bina Sorenanda Saputra dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perubahan. Perubahan adalah keadaan yang berubah di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Kita bayangkan hari ini Indonesia masih di bawah bayang-bayang penjajah. Kemudian sejumlah kelompok revolusioner Indonesia, baik dari kalangan orang tua dan anak-anak muda beserta para pemikir, mulai menyusun rencana dan strategi untuk mengeluarkan Indonesia dari penjajah. Berbagai gagasan mengeluarkan ide-ide bermunculan, strategi-strategi perhitungan secara matang, hingga kemudian Bang Karno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tepat pada 17 Agustus 1945. Suatu bentuk perubahan dalam konteks sejarah bangsa kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu perubahan. Faktor-faktor itu masuk ke dalam dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal perubahan: A. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang bertambah akan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan. B. Penemuan baru. Invention adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat ataupun gagasan. C. Pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan dapat terjadi antar individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. D. Pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Contohnya adalah revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789, mengubah sistem pemerintahan dari monarki menjadi republik. C. Faktor eksternal perubahan. Lingkungan fisik. Contohnya adalah bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004. Pasca peristiwa tersebut menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia, rusaknya infrastruktur, dan lumpuhnya aktivitas masyarakat Aceh. 2. Perperangan. Contohnya, Jerman mengalami perubahan ideologi setelah Perang Dunia II berakhir, yaitu terbaginya Jerman Barat yang berideologi liberal Amerika Serikat, dan Jerman Timur yang berideologi komunis Uni Soviet. 3. Pengaruh kebudayaan asing. Masuknya budaya baru asing ke dalam suatu masyarakat akan mempertemukan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh ini disebut dengan akulturasi, yang berarti perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda serta berlangsung secara damai dan serasi, di mana kebudayaan asli atau lokal tidak hilang. Suatu perubahan bisa terjadi karena ada faktor yang mendorongnya untuk menjadi kenyataan. Perubahan tidak bisa berjalan dengan sendirinya, oleh karena itu ada beberapa faktor yang menjadi pendorong sebuah perubahan. Jika ada faktor yang mendorong perubahan, tentunya ada juga faktor yang menghambat terjadi sesuatu perubahan. Proses menuju perubahan tidak melulu berjalan mulus. Makna keberlanjutan. Rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa berkelanjutan, sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Adapun konsep keberlanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.